Saya ingin bertanya mengenai hukum membuat makanan di keluarga mayit. Ustadz pernah menjelaskan kalau membuat makanan di keluarga mayit ada yang menyebutkan makruh, ada yang menyebutkan bid'ah yang munkar, dan ada yang menyebutkan haram jika yang meninggal mempunyai anak kecil. Tetapi saya mendengar ceramah dari Ustadz Idrus Romli, kalau membuat makanan di keluarga mayit juga banyak dalilnya. Seperti ketika Umar meninggal dunia, Umar bersedekah selama 3 hari. Kemudian membuat makanan hari ke-1 sampai hari ke-7 pernah dilakukan oleh sahabat berdasarkan riwayat Taus. Nah, bagaimana Ustadz menanggapi dalil-dalil yang mereka sampaikan? Masalah tahlilan lagi ini ya. Begini ya, buat saudara penanya dan kaum muslimin yang kami cintai, dalil yang disebutkan oleh mereka itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan hukum membuat makanan untuk yang tahlil. Nah, agar kita semua mengetahui apakah asar tersebut berhubungan dengan membuat makanan untuk yang tahlil atau tidak, kita akan jelaskan ya tentang asar yang mereka jadikan hujah. Jadi lafaz asarnya begini, ini diterangkan di dalam kitab Al-Ghilaniyat ya, karya Abu Bakar. Di sana disebutkan, falamma ta'ina amara Suhaiban an yusalliya bin nasi wa yut'imahum 3 ayyamin hatta yajtami'u ala rajulin. Falamma wada'ul mawaida qaffan nasu 'anil ta'am. Faqala al-Abbas radhiyallahu anhu, ya ayyuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata fa'akalna ba'dahu wa syaribna wa ba'da Abi Bakrin wa annahu la budda minal akli fa'akala nas. Artinya ketika Umar bin Khattab ditikam, maka Umar memerintahkan kepada Suhaib agar mengimami orang-orang dan memberikan makan kepada orang-orang selama 3 hari hingga mereka mendapatkan seseorang untuk menjadi pengganti beliau, yaitu untuk menjadi khalifah ya. Penjelasannya begini ya. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang melaksanakan sholat subuh, beliau ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi sampai ususnya keluar ya. Maka beliau, yakni Umar bin Khattab, memerintahkan kepada Suhaib untuk mengimami orang-orang selama 3 hari. Tetapi ketika beliau ditikam di masjid itu tidak langsung meninggal ya. Beliau dibawa pulang ke rumah, kemudian dikasih minum susu oleh anaknya yaitu Abdullah bin Umar. Ketika dikasih susu juga air susu itu langsung keluar lagi ya. Soalnya ususnya keluar semua. Dan jika ada seseorang terjadi demikian, yakni ususnya keluar, itu harapan untuk bisa bertahan hidup sangatlah sedikit ya. Maka dari itu Umar bin Khattab juga mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan rapat ya. Untuk melaksanakan rapat siapa yang akan menjadi khalifah untuk mengganti beliau. Pada waktu itu kan Umar bin Khattab sebagai seorang presiden atau seorang khalifah ya. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang untuk mencari siapa pengganti beliau kalau beliau meninggal. Nah, waktu itu Umar bin Khattab memerintahkan agar memberi makan kepada orang-orang yang akan rapat. Nah, jadi pemberian makan di sana bukan pemberian makan untuk yang tahlil atau bukan pemberian makan untuk yang melakukan takziah, bukan. Jadi Umar bin Khattab waktu itu masih hidup. Dan beliau memerintahkan pertama kepada Suhaib di masjid agar mengimami orang-orang untuk salat. Kemudian ketika sampai rumah dia memerintahkan agar orang-orang diberi makan selama 3 hari ya. Fa'amara Suhaiban
an yusolya bin nasi wa yut'imahum salasata ayyamin, ya. Jadi beliau memerintahkan agar orang-orang yang mau rapat diberikan makan selama 3 hari. Sampai kapan? Hatta yajtami'u ala rajulin, hingga mereka mendapatkan seseorang untuk menjadi khalifah pengganti beliau, ya. Nah, jadi jelas sekali bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat makanan di sana selama 3 hari, bukan untuk orang yang tahlil, bukan untuk orang yang takziah, bukan, tetapi untuk orang-orang yang ingin melakukan rapat, ya. Kemudian falamma wada'ul mawaida kaffan nasu 'anit ta'am. Ketika makanan sudah dihidangkan, maka orang-orang menahan diri untuk memakan makanan tersebut. Faqala al-Abbas radhiyallahu anhu, maka Abbas berkata kepada mereka, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata fa aqalna ba'dahu wa syaribna. Wahai orang-orang, ketahuilah bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka kami makan, kata Abbas, ya. Dan ketika wafatnya Abu Bakar juga, kami juga makan. Oleh sebab itu kalian mau tidak mau harus makan. Akhirnya mereka makan dan Abbas pun makan, ya. Nah, tadi disebutkan ketika orang-orang mau memakan makanan tersebut, ketika makanan sudah dihidangkan, maka mereka menahan diri agar tidak memakan makanan tersebut. Itu kenapa bisa terjadi? Itu dijelaskan di dalam kitab Itab al-Khiyara yang dikarang oleh Ahmad bin Abu Bakar al-Busiri, bahwa waktu itu mereka telah pulang dari menguburkan Umar, ya. Jadi asalnya mereka makan biasa-biasa saja sebelum Umar meninggal dunia. Ketika Umar radhiyallahu anhu sudah meninggal dunia, kemudian mereka pulang dari menguburkan tersebut, maka mereka menahan diri tidak memakan makanan tersebut, ya, sebagaimana diterangkan di dalam kitab tersebut. Falamma raja'u minal jinazati ja'u, ketika mereka pulang dari menguburkan Umar, maka mereka menahan diri tidak memakan makanan tersebut karena mereka ditimpa rasa kesedihan, ya. Dan mereka juga tahu bahwa hukum makan-makan di keluarga mayit itu bagaimana hukumnya, ya. Jadi mereka paham tentang masalah itu. Makanya ketika Umar masih hidup, mereka makan biasa-biasa saja. Tapi setelah Umar bin Khattab dikuburkan, mereka pulang lagi, mereka menahan diri agar tidak memakan makanan tersebut, ya. Sebab ini sudah meninggal dunia, takut mereka masuk ke dalam makan-makan di keluarga mayitnya. Akhirnya datang Abbas, ya. Kemudian Abbas berkata, wahai manusia, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kami makan, kata Abbas, ya. Makan di sini artinya begini. Jadi dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, orang-orang juga melaksanakan rapat, ya. Untuk mencari siapa pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka dikasih makan. Mereka dikasih makan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Abbas, ketika Rasul meninggal dunia, kami makan. Makan di situ karena ingin melakukan rapat, ya, siapa yang akan menjadi khalifah. Dan ternyata khalifah pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar, ya. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, kata Abbas, kami juga makan. Sebab ketika Abu Bakar meninggal dunia juga, mereka juga melaksanakan rapat siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Abu Bakar, dan ternyata diganti oleh Umar, ya. Dan ketika Umar meninggal dunia pun, kata Abbas, kalian juga harus makan, kata Abbas. Jadi makan di sini bukan makan menyuguhkan untuk orang-orang yang takziah atau untuk orang-orang yang tahlil, bukan. Tetapi makan di sini karena untuk menyediakan orang-orang yang ingin melaksanakan rapat siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya, ya. Nah, itu penjelasan sedikit mengenai asar tersebut, ya. Nah, jadi kesimpulannya, asar tersebut tidak bisa dijadikan hujah untuk bahwa pembuatan makanan di hari pertama sampai hari ketiga untuk orang-orang yang tahlil mengambil dari asar tersebut. Tidak nyambung, ya. Itu
Umar bin Khattab memberikan makanan selama 3 hari bukan untuk orang yang takziah atau untuk orang yang tahlilan, bukan, tetapi untuk orang-orang yang ingin melaksanakan rapat, yang ingin mencari siapa yang akan menjadi khalifah setelah beliau wafat ya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian di dalam asar tersebut, itu asar diterangkan di beberapa kitab ya, kurang lebih ada 4 atau 5 kitab yang mengangkat asar tersebut. Yakni asar Umar memberikan makan kepada orang yang akan rapat selama 3 hari. Nah, di dalam asar tersebut ada seorang perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Sedangkan Ali bin Zaid bin Jud'an ini dikenal sebagai seorang yang lemah di dalam hadis, seorang perawi yang dhaif. Bahkan dia tertuduh seorang yang terpengaruh oleh akidah-akidah Syiah. Itu diterangkan di dalam beberapa kitab tentang lemahnya perawi tersebut. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Taqrib At-Tahzib. Kemudian diterangkan juga oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Mughni fi Ad-Du'afa ya. Bahkan diterangkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Al-Majrurin ya. Nah, jadi perawi daripada asar tersebut ternyata di beberapa kitab ada seorang yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Dia itu seorang perawi yang lemah. Jadi secara derajat asar tersebut tidak bisa dijadikan hujah karena ada seorang perawi yang dhaif dan terpengaruh oleh akidah-akidah Syiah ya. Nah, kemudian yang kedua, penanya tadi menyebutkan bahwa Al-Ustadz Idrus Ramli menyebutkan bahwa asal usul pembuatan makanan di hari pertama sampai hari ke-7 itu berdasarkan asar dari seorang tabi'in yang bernama Taus bin Kaisan Al-Yamani ya. Jadi asar tersebut kalimatnya begini: Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Artinya, sesungguhnya mayat-mayat itu diuji di dalam kuburnya selama 7 hari. Oleh sebab itu mereka, para salaf atau para sahabat, menyukai bersedekah atas nama mayit di hari-hari tersebut, yakni di hari pertama sampai hari ke-7. Nah, perlu kaum muslimin dan penanya ketahui bahwa asar tersebut disebutkan oleh para ulama bahwa tidak bisa dijadikan hujah ya, sebab ada perawi yang terputus ya. Jadi bahasa gampangnya begini. Asar tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya. Imam Ahmad bin Hanbal mendengar perkataan tersebut dari Hasim bin Qasim. Kemudian Hasim bin Qasim mendengar perkataan tersebut dari Imam Al-Asja'i. Al-Imam Al-Asja'i mendengar perkataan tersebut dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, apakah Sufyan Ats-Tsauri itu mendengar dari Taus bin Kaisan Al-Yamani? Ini yang dibahas oleh para ulama. Disebutkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri itu tidak mendengar dari Taus bin Kaisan Al-Yamani ya, berdasarkan 5 alasan. Yang pertama, ketika Taus bin Kaisan Al-Yamani meninggal dunia, maka waktu itu usia Sufyan Ats-Tsauri baru 8 tahun. Jadi kemungkinan jika Taus bin Kaisan Al-Yamani sedang berdakwah ketika di tahun 100 Hijriah, maka usia Sufyan Ats-Tsauri itu baru berapa tahun. Jadi tidak mungkin seseorang menyampaikan riwayat kepada anak kecil yang masih usia tahunannya 2 atau 3 tahun. Nah, kemudian yang kedua, jarak antara Taus bin Kaisan Al-Yamani kepada Sufyan Ats-Tsauri jauh ya. Taus bin Kaisan Al-Yamani beliau di kota Mekah, sementara Sufyan Ats-Tsauri beliau di kota Kufah ya. Nah, itu alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika Sufyan Ats-Tsauri keluar dari kota Kufah berangkat ke kota Mekah, itu usia beliau ketika 40 tahun. Sedangkan Taus bin Kaisan Al-Yamani 106 Hijriah sudah meninggal dunia.
Jadi kurang lebih 32 tahun yang lalu itu Taus bin Kaisan al-Yamani sudah meninggal dunia. Jadi tidak mungkin bertemu antara Taus bin Kaisan al-Yamani dengan Sufyan as-Tsauri ya. Nah, itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, di antara murid-murid Taus bin Kaisan al-Yamani tidak ada yang namanya Sufyan as-Tsauri ya. Justru yang ada itu anaknya Taus ya. Nah, alasan yang kelima, di antara guru-guru Sufyan as-Tsauri tidak ada yang namanya Taus bin Kaisan al-Yamani ya. Nah, jadi berdasarkan 5 alasan tersebut, maka Sufyan as-Tsauri tidak mendengar dari Taus bin Kaisan al-Yamani ya. Sudah jaraknya jauh, kemudian jarak meninggalnya juga jauh dengan usia Sufyan as-Tsauri. Kemudian di antara guru-gurunya tidak ada yang bernama Taus. Kemudian ketika keluar dari kota Kufah, Sufyan as-Tsauri usia 40 tahun dan itu 30 tahun sebelumnya sudah meninggal Taus bin Kaisan al-Yamani ya. Nah, jadi asar tersebut tidak bisa dijadikan hujah ya. Tidak bisa dijadikan hujah sebab perawi daripada asar tersebut terputus antara Sufyan kepada Taus bin Kaisan al-Yamani ya. Kemudian misalnya asar ini ada yang menyebutkan derajatnya hasan atau sahih, itu juga tidak bisa dijadikan hujah. Sebab mereka bersedekah atas nama mayit tidak disebutkan dengan acara tahlilan, kumpul-kumpul untuk mendoakan, tidak ya. Mereka dalam rangka bersedekah atas nama mayit. Dan bersedekah atas nama mayit itu sudah disepakati oleh para ulama bahwa bermanfaat buat mayit ya. Tetapi tidak dibarengi dengan acara-acara yang lainnya ya. Dan asar tersebut juga bertentangan dengan perkataan sahabat yang lain ya. Kata Jarir bin Abdullah, "Kunna na'udul ijtima' inda ahli al-mayyiti wa sani'atut ta'am ba'da dafnihi minan niyahah." Kami, kata para sahabat, menganggap atau memandang bahwa kumpul-kumpul di keluarga mayit dan membuat makanan setelah dikuburkannya mayit itu bagian dari meratap ya. Jadi orang yang makan-makan di keluarga mayit, kumpul-kumpul di sana sambil makan-makan, itu sama dengan meratapi mayit ini, kata sahabat ya. Kan yang sunnahnya ketika seseorang meninggal dunia, maka para tetangga yang harus memberikan makan kepada keluarga yang meninggal dunia ya, sebagaimana diterangkan di dalam hadis Jabir ketika Ja'far meninggal dunia, maka Rasul memerintahkan agar orang-orang, para tetangganya, para sahabatnya mengirimkan makanan untuk keluarga Ja'far ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahum qad atahum amrun saghalahum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kirimkan makanan untuk keluarga Ja'far sebab telah menimpa kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Jadi mereka sedang berduka cita ya, boro-boro bikin membuat makanan untuk yang hadir. Mereka itu harus dikasih makan, kata Rasul, maka dikirimkan makanan ya.